Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 8 Juni 2026, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Owner Tanjung Tetulain korban rumah terbakar di Negeri Hitu minta polisi tangkap pelaku. Korban rumah kebakaran Nyongpit Uwen di Negeri Hitu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, meminta kepolisian Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menangkap pelaku pembakaran. Permintaan ini menyusul insiden kebakaran yang terjadi pada Jumat dini hari 5 Juni 2026 sekira pukul 5 pagi. Korban menduga kebakaran tersebut bukan disebabkan oleh faktor teknis, melainkan adanya unsur kesengajaan dari orang yang tidak dikenal. Pasalnya beberapa aktivitas mengganjal sebelum insiden itu terjadi dan didengar masyarakat sekitar. Sejumlah tetangga mengaku mendengar suara seorang masuk ke dalam rumah dan memecahkan kaca. Namun warga tidak berani keluar untuk memeriksa karena takut. Mengingat kawasan tersebut hanya ditempati 2 rumah dan masih dikelilingi hutan, sepi dan jauh dari pusat perkampungan. Pasca kebakaran, sejumlah polisi Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP. Aparat kepolisian datang ke lokasi sekira pukul 4 sore dan membawa alat yang akan digunakan untuk mengidentifikasi kebakaran. Proses penyelidikan masih berlangsung guna mengungkap penyebab kebakaran dan kemungkinan adanya unsur pidana dalam kejadian itu. Saat ini garis polisi telah dipasang pada area kejadian sebagai larangan dan tidak merusak barang bukti. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pemilik rumah sudah hampir 1 bulan tidak menempati rumah tersebut dengan anak-anaknya secara penuh. Tribuners, program MBG masif tapi nilai tukar petani di Maluku turun. Kepala BPS sebut suplai masif dari luar daerah. Di tengah masifnya pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, nilai tukar petani atau NTP di Provinsi Maluku justru tercatat mengalami penurunan dan masih menjadi terendah secara nasional pada Mei 2026. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Maluku, Marje Patiwailatia, mengungkapkan masih adanya ketidakselarasan antara pelaksanaan program MBG dengan pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang dimiliki Maluku. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, BPS menemukan sejumlah pemasok atau supplier bahan pangan untuk program nasional tersebut masih mengambil barang dari luar daerah. Dirinya menjelaskan pasokan dari luar Maluku diduga dipengaruhi oleh keterbatasan ketersediaan komoditas lokal untuk memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar, serta faktor kualitas dan keberlanjutan pasokan. Padahal program MBG diharapkan dapat menjadi pengungkit ekonomi daerah melalui penyerapan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan lokal. Selain faktor program MBG yang belum sepenuhnya menyerap produk lokal, BPS juga mencatat adanya faktor lain yang ikut menekan NTP. Salah satunya ialah anjloknya harga komoditas hortikultura akibat kelebihan pasokan. Marije mencontohkan kondisi petani cabai rawit di Seram Timur yang kesulitan memasarkan hasil panennya karena produksi melimpah. Data BPS menunjukkan nilai tukar petani atau NTP Provinsi Maluku pada Mei 2026 tercatat sebesar 93,00 atau turun 0,83% dibanding April 2026 yang berada pada angka 93,77. Angka tersebut menjadikan Maluku sebagai provinsi dengan NTP terendah di Indonesia dari total 38 provinsi. Penurunan NTP ini
merupakan hasil pemantauan harga perdesaan di 42 kecamatan di Maluku dan dipublikasikan dalam berita resmi statistik BPS periode 2026. Marice menjelaskan penurunan NTP terjadi karena kenaikan indeks harga yang diterima petani atau IT hanya sebesar 0,17% lebih rendah dibanding kenaikan indeks harga yang dibayarkan petani atau IB yang mencapai 1,01%. Pada Mei 2026, IT terjadi sebesar 119,19, naik tipis dari 118,99 pada April 2026. Sementara IB meningkat dari 126,86 menjadi 128,17. Artinya, biaya yang harus dikeluarkan petani untuk kebutuhan rumah tangga maupun produksi pertanian meningkat lebih cepat dibandingkan yang mereka peroleh dari hasil penjualan komoditas. Secara sektoral, penurunan NTP Mei 2026 terutama disumbangkan oleh subsektor hortikultura yang mengalami penurunan hingga 10,10%. Sementara 4 subsektor lainnya masih tercatat peningkatan, yakni subsektor tanaman pangan 0,68%, subsektor tanaman perkebunan rakyat 0,95%, kemudian subsektor peternakan 2,02%, subsektor perikanan 2,59%. BPS juga mencatat seluruh subsektor mengalami kenaikan indeks harga yang dibayar petani atau IB dengan peningkatan tertinggi terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 1,46%. Jika dilihat secara kumulatif Januari hingga Mei 2026, NTP Maluku tercatat 8,59% lebih rendah dibanding periode yang sama pada 2025. Penurunan tersebut terutama dipicu merosotnya kinerja subsektor tanaman perkebunan rakyat yang mengalami kontraksi hingga 19,26%. Dalam periode tersebut, NTP tertinggi tercatat pada subsektor perikanan sebesar 113,94, sedangkan terendah berada pada subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 85,19. Sekedar mengetahui, nilai tukar petani atau NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani atau IT terhadap indeks harga yang dibayar petani atau IB. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar atau terms of trade dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Nah ini karena tadi ada kebijakan ya yang dicatat oleh peristiwa kebijakan menjalankan dari yang kita cek di lapangan, ternyata ada responden yang kita temui itu namanya apa, distributor apa namanya, supplier ya. Supplier itu ternyata ambil barang dari luar, jadi belum memanfaatkan potensi yang ada di daerah kita. Mungkin karena terbatas, atau dari sisi kualitas, atau memang stok di luar jauh lebih banyak, karena dia harus sustainable. Takutnya ambil dari dalam, dia tidak berkelanjutan. Jadi mereka harus membangun juga kerjasama antar daerah dari luar. Untuk karena ini setiap hari ya Pak ya, setiap hari makan. Itu data yang kita dapatkan di lapangan seperti itu. Tetapi ada faktor lain juga yang mempengaruhi NTP kita ini Pak. Jadi begini, ada petani-petani kita di kita kasih contoh di Serang Timur saja. Di sana mereka punya hasil misalnya tadi cabai rawit ya, ada cabai rawit tadi yang kalau secara itu mengalami penurunan, tapi secara mantungan naik, tapi secara year-on-year penurunan. Mereka stok melimpah, jadi tidak bisa lagi jual keluar karena stok melimpah. Harga yang ditawarkan juga harga rendah. Jadi nilai tukar petani itu yang kita konsen itu di harga. Jadi ketika harga petani itu rendah, artinya dia jual
dengan harga rendah, sementara dia harus mengeluarkan biaya produksi jauh lebih tinggi yang kita hitung indeks yang dibayar. Jadi indeks yang diterima petani itu jauh lebih rendah karena pertama dia punya hasil, dia harus jual, kedua dia harus makan juga, makan yang tadi kita cerminkan di IKRT itu, indeks konsumsi rumah tangga, yang ada komoditi dia harus makan, harus apalagi pakaian, harus, nah itu. Lagi mengurus inflasi sebenarnya. Tribuners longboat sempat alami mati mesin di perairan Banda, 20 penumpang selamat. Sebuah longboat yang mengangkut 20 penumpang dari Pulau Hatta menuju Banda Besar, Kabupaten Maluku Tengah, mengalami mati mesin di tengah laut Sabtu 6 Juni 2026. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Timur di perairan antara Pulau Hatta dan Desa Dender, Banda Besar. Dalam kondisi terombang-ambing di laut, para penumpang kemudian meminta bantuan kepada tim SAR. Koordinator Posar Banda Ezal Risamasu menjelaskan laporan pertama mengenai kejadian itu diterima dari seorang warga bernama Fardi. Menindaklanjuti laporan tersebut, Posar Banda langsung mengerahkan tim SAR gabungan menggunakan menggunakan rig menuju lokasi kejadian. Tim bergerak menuju pukul 9.20 waktu Indonesia Timur menuju titik koordinat yang berjarak sekitar 7,14 nautical mile atau sekitar 13 km dari Posar Banda dengan arah tenggara. Menurut Ezal, operasi penyelamatan dilakukan bersama unsur gabungan dari TNI Angkatan Laut dan Pol Air Banda. Namun saat tim masih dalam perjalanan menuju lokasi, kabar baik datang dari para penumpang. Pada pukul 9.29 waktu Indonesia Timur, salah satu penumpang menghubungi petugas dan menginformasikan bahwa salah satu mesin motor tempel longboat berhasil diperbaiki sehingga kapal dapat kembali melanjutkan pelayaran. Meski sempat mengalami gangguan di tengah laut, longboat tersebut akhirnya berhasil mencapai pelabuhan rakyat Banda Besar dengan selamat. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Fardi selaku pelapor. Ia memastikan seluruh penumpang berhasil dievakuasi secara mandiri setelah mesin berhasil dihidupkan kembali. Para penumpang juga menyampaikan apresiasi kepada tim SAR gabungan yang bergerak cepat merespons laporan darurat yang mereka alami saat berada di tengah laut. Saat kejadian, kondisi cuaca di lokasi dilaporkan cerah berawan dengan kecepatan angin berkisar 21 knot dari arah tenggara hingga barat laut. Tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Operasi SAR melibatkan personil Posar Banda, TNI Angkatan Laut, dan Pol Air Banda dengan dukungan peralatan berupa RIP dan rescue car. Karena seluruh penumpang telah dipastikan selamat, operasi SAR resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan operasi SAR terhadap longboat dengan kurang lebih 20 orang mengalami mati mesin di sekitar perairan Pulau Hatta dan Desa Dender, Kabupaten Maluku Tengah. Pada hari ini Sabtu tanggal 6 Juni 2026 pukul 08.27 WIB, tim SAR Posar Banda menerima informasi bahwa pada pukul 08.15 WIB telah terjadi kecelakaan kapal longboat nelayan rute Pulau Hatta tujuan Banda Besar mengalami mati mesin di sekitar perairan antara Pulau Hatta dan Desa Dender, Banda Besar, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya meminta bantuan SAR pada pukul 08.42 WIB, tim SAR gabungan menuju lokasi LKK dengan jarak kurang lebih 7 nautical mile untuk melakukan searching di area LKK. Adapun unsur yang terlibat, tim rescue Posar Banda berjumlah 6 orang, TNI AL berjumlah 1 orang, Pol Air Banda 2 orang. Pada pukul 09.29 WIB,
kami menerima informasi dari Ibu Laoma, salah satu penumpang, bahwa mesin longboat tersebut telah diperbaiki. Selanjutnya melakukan perjalanan menuju pelabuhan rakyat Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah dan telah tiba di pelabuhan Banda dalam keadaan selamat. Kemudian seluruh penumpang melanjutkan keberangkatan menggunakan kapal Pelni KM Labobar menuju Ambon. Dengan ditemukan seluruh korban dan dalam keadaan selamat, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Unsur yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. Berita selanjutnya, Tribuners, selain gaji Rp500.000, nakes P3K paruh waktu di Malte terima insentif tambahan. Di tengah polemik penyaluran upah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu Kabupaten Maluku Tengah, Dinas Kesehatan atau Dinkes baru-baru ini memperjelas skema penyaluran upah tenaga kesehatan atau nakes di Satuan Kerja atau Satker Puskesmas. Kepada wartawan Jumat 5 Juni 2026, Kepala Dinkes Maluku Tengah Jalita Laohu membenarkan bahwa upah besar nakes di angka Rp500.000 yang bersumber dari penganggaran Pemda Maluku Tengah. Jalita Laohu mengaku selain gaji para nakes juga akan menerima jasa lainnya yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN berupa biaya transportasi dari dana bantuan operasional kesehatan atau BOK, puskesmas serta jasa pelayanan dari dana non-kapitasi sesuai pekerjaan yang dilakukan. Dijelaskan dana kapitasi JKN di puskesmas dibayarkan berdasarkan jumlah hari masuk kerja, besaran poin jenis ketenagaan sesuai Permenkes nomor 3 tahun 2023. Latar belakang pendidikan, jumlah program yang dipegang, dan lama bekerja di puskesmas. Menurutnya, jasa JKN yang diterima disesuaikan dengan jumlah dana kapitasi JKN yang diterima oleh puskesmas, di mana bervariasi antar puskesmas. Dijelaskan dana kapitasi JKN yang diterima oleh puskesmas tergantung jumlah pemegang kartu pada wilayah kerja puskesmas, ketersediaan dokter umum dan dokter gigi, serta capaian kinerja berbasis kerja atau KBK puskesmas. Sedangkan untuk penerimaan biaya transportasi juga yang bersumber dari dana BOK akan diberikan bagi pegawai yang mendapat tugas pelayanan di lapangan untuk meningkatkan capaian program. Ditambahkan biaya non-kapitasi akan diberikan kepada petugas yang melakukan pelayanan antenatal care atau ANC dan postnatal care atau PNC, persalinan hingga pemasangan alat kontrasepsi maupun pelayanan yang dilakukan pada pasien rawat inap. Taruh berkas fotokopi ini.
taruh berkas fotokopi ini. Keuangan ini langsung Pak taruh berkas fotokopi ini. Dugaan serobot lahan oleh PT Nusaina, mantan Humas beberkan fakta kepemilikan lahan Bakri Sukijang. Aduan dugaan serobot lahan milik salah satu masyarakat Kopi Maluku Tengah oleh perusahaan kelapa sawit PT Nusaina memasuki babak baru. Tepat Kamis 4 Juni 2026, sejumlah pihak terjadwal pemeriksaan oleh penyelidik Satreskrim Polres Maluku Tengah. Mereka diantaranya Bakri Sukijang selaku pemilik lahan atau pelapor, serta para saksi yaitu mantan Humas Kantor Direksi PT Nusaina dan mantan Sekretaris Negeri Kobi. Pemanggilan sejumlah pihak tersebut guna memberikan keterangan terkait polemik penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau HGB pada lahan 6,4 hektar milik masyarakat Kobi, Bakri Sukijang. Mantan Humas Kantor Direksi PT Nusaina periode 2012-2025, Moksen Boeng, membeberkan fakta kepemilikan lahan Bakri Sukijang. Saat masih menjabat, ada momen ketika pimpinan perusahaan mengeluarkan keputusan di mana Bakri Sukijang di luar dari lahan mitra seluas 300 hektar. Ia mengungkapkan kejadian itu tepat pada tahun 2012, di mana pimpinan perusahaan Sihar Sitorus turut bersama mereka mengeluarkan keputusan tersebut. Kepemilikan lahan Bakri Sukijang juga telah dibuat dalam satu dokumen berita acara dan diketahui oleh pejabat penting di perusahaan. Semasa menjabat sebagai humas perusahaan, Moksen mengaku tak diberitahukan soal proses penerbitan HGB di lahan Bakri Sukijang. Sebelumnya Bakri Sukijang, salah seorang warga Kobi, Seram Utara, mendatangi Mapolres Maluku Tengah Senin 18 Mei 2026. Kedatangan Bakri Sukijang guna mengadu dugaan serobot lahan oleh PT Nusaina Group atau Agromanise. Ia datang seorang diri dan diterima oleh Satreskrim Polres Maluku Tengah. Bakri Sukijang mengklaim kepemilikan lahan sekitar 6,4 hektar yang berlokasi kurang lebih 10 hingga 20 meter dari bangunan PT Nusaina. Ia mengatakan lahan tersebut merupakan lahan parusa milik keluarga Sukijang. Herannya pada akhir tahun 2024, ia baru memperoleh informasi bahwa lahan tersebut sudah memiliki sertifikat hak guna bangunan atau HGB. Di sisi lain, Tribunor Selasa 19 Mei 2026, PT Nusaina Group Agromanise menepis klaim Bakri Sukijang. Supervisor Kemitraan PT Nusaina Asruwajo menerangkan bahwa lahan tersebut sudah dialihkan ke pihak perusahaan pada tahun 2021. Sayangnya lahan yang diklaim Bakri Sukijang tidak memiliki pembuktian administratif, alhasil pihak perusahaan tak bisa menyelesaikan sesuai permintaan Bakri Sukijang. Menjabat sebagai kepala pemerintahan ini awal 2009. Di pemerintahan yang Kobi zaman itu almarhum CDK. Waktu itu keputusan dari Raja CD bersama dengan satu anggota sendiri negeri yaitu Komarudin Suara. Ketemu sama-sama TKP di depan. Lokasi itu pada saat ketemu TKP di negeri yang bikin TKP itu kalau saya salah, kalau bisa saya lupa itu 7,sekian sekian. 7 hektar, sekian. Bisa tahu di Pulau B berapa, tapi tahu beta itu minimal 7 sekian. Setelah ketemu pengukuran dengan meter, lembaga sendiri negeri baru Raja Negeri Kobi untuk bikin surat. Mungkin surat itu berkat dari Bapak mungkin.
Nanti kalau selanjutnya tentang Bupati, kemungkinan Bupati. Sehingga berjalannya waktu ke depan sampai 2012, Bupati sendiri yang pada saat itu pertemuan kalau saya salah bisa lupa tanggal 5 Mei kalau saya salah pada saat itu. Itu semua sudah selesai. Sehingga terbawa sampai ke tingkat perusahaan, sampai di perusahaan pada saat itu Pasiar Sitorus atau nama pemilik perusahaan PT Nusena Group, dia datang disampaikan bahwa punya Pak Bakri Supijan itu di luar dari jumlah 300 hektar. Kita ke berita terakhir, Tribuners, lahan diserobot dan dirusaki kelompok Demplot Sepa tuntut ganti rugi 250 juta rupiah. Lahan seluas 2 hektar alami pengerusakan tanaman dan penyerobotan lahan yang diduga dilakukan oleh oknum warga negeri Makariki. Atas kejadian itu, Rabu 6 Juni 2026, kelompok penerima bantuan Demplot Sepa dari Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu atau TEKAD, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menuntut ganti rugi sebesar 250 juta rupiah. Tuntutan tersebut disampaikan menyusul insiden yang terjadi di lahan Demplot pertanian seluas 2 hektar yang berlokasi di kilometer 6 Dusun Simalou, Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Ketua kelompok tani Demplot Sepa, Fatma Wairisa, menjelaskan bahwa lahan yang saat ini dikelola kelompoknya merupakan lahan pinjam pakai yang diberikan oleh pemerintah negeri Sepa untuk mendukung pelaksanaan program TEKAD. Menurut Fatma, status lahan tersebut merupakan bagian dari hak milik negeri Sepa yang telah diperkuat melalui putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor 41/PDP/1990/PT dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3813/K/PDT/1990. Akibat kejadian tersebut, kelompok Demplot mengaku mengalami kerugian material yang cukup besar. Sedikitnya 1.120 anakan pisang dilaporkan rusak, pagar kawat duri yang mengelilingi lahan seluas 2 hektar mengalami kerusakan, serta spanduk milik kelompok penerima bantuan atau KPB Demplot Sepa turut dirusak. Selain kerugian fisik, pengerusakan tersebut dinilai berdampak terhadap keberlangsungan program pengembangan pertanian yang sedang dijalankan. Kader TEKAD Negeri Sepa Syair Sopalatu mengatakan, kerusakan lahan berpotensi menyebabkan gagal panen serta menghambat berbagai kegiatan pengembangan pertanian yang sedang dilakukan kelompok tani. Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak langsung terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi tujuan utama program TEKAD di Negeri Sepa. Atas dasar itu, kelompok Demplot Sepa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak terkait. Mereka meminta pemerintah negeri Makariki bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dan mengganti kerugian sebesar 250 juta. Selain itu, Tribuners, mereka juga meminta Polres Maluku Tengah segera mengusut tuntas kasus tersebut dan menindak pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan dapat melakukan pengawasan dan pengamanan di lokasi lahan Demplot sesuai kesepakatan yang sebelumnya dicapai dalam mediasi antara pemerintah negeri Sepa dan negeri Makariki yang difasilitasi pemerintah Kecamatan Amahai bersama unsur TNI Polri. Tidak hanya itu, Tribuners, mereka meminta pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas di tengah masyarakat. Kelompok Demplot Sepa berharap penanganan yang cepat, objektif, dan berkeadilan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan demi mendukung kemajuan sektor pertanian dan ekonomi desa di Kabupaten Maluku Tengah.
Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 8 Juni 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Nesya Marisa Besti pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.